Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Silin dengan pose kerennya ia berpikir, ibu pasti kaget dengan penampilanku saat ini, sampai tidak bisa berkata apa-apa. Ibu cepat puji-puji anakmu ini. Ibu Silin yang melihat Silin ia berkata, Silin kamu sudah makan siang belum? Silin yang mendengar itu ia sangat kecewa karena tidak sesuai yang diharapkan. Silin kemudian membuka kacamatanya sambil berpikir, ibu memanglah tetap ibu, hanyalah mengkhawatirkan kesehatan anaknya. Ayah Silin kemudian juga ikutan keluar sambil berkata, Silin kenapa berdiri di luar, ayo cepat masuk, baguslah kamu sudah pulang. Silin yang melihat kedua orang tuanya baru 2 bulan tidak jumpa, ayah dan ibu sudah kelihatan sangat tua. Silin kemudian memelek kedua orang tuanya sambil berkata, kalian berdua sudah usaha sangat keras, sekarang biar anakmu ini yang mengurusnya. Tiba-tiba ada orang yang berjalan sambil berkata, Yoyo, ini bukankah mahasiswa desa kita sudah pulang, ya? Silin kemudian menyapa tantenya. Tante Silin itu kemudian mendekati Silin sambil berkata, penampilanmu lumayan, barang dari jalanan Manau dan berapa harganya? Silin tidak menghiraukan perkataan tantenya, ia lalu memuji tantenya itu karena sudah lama tak bertemu. Tante makin kurusan ya. Tante itu kemudian emoji mata Silin yang bagus, dan sekarang sudah pintar berbicara ya, tidak sia-sia duku aku menyayangimu. Tiba-tiba tante itu terkejut karena melihat sesuatu. Tante itu kemudian mendekati mobil Silin, ia berkata, bahkan kamu bawa mobil pulang juga ya, bagus juga sih, coba tante lihat merek apa. Tante itu kemudian mendekati ia lalu melihat merek mobil itu. Tiba-tiba wajah tante itu seperti terkejut, ia berkata ini adalah, oh hanya Bit doang, kirain merek terkenal dari mana. Silin yang mendengar itu ia sangat terkejut dalam pikirannya. Tante itu kemudian menyobongkan mobilnya ia sambil menunjuk berkata, lihat mobil bermerek keluaran Jepang milik tantemu, jika dibawa keluar siapa yang tidak tahu. Silin yang mendengar itu hanya mengiyakannya, iya tante lebih paham daripada aku tidak paham mobil ini aku penjam punya. Tante itu lalu lanjut menghina Silin, ia berkata, kalau gitu kamu harus berhati-hati, kalau sampai tergores, kalian sekeluarga tidak mampu untuk mengganti ruginya. Silin yang mendengar itu ia memejamkan matanya sambil berkata, iya, benar yang dikatakan tante kedua. Tante itu kemudian berkata kepada ayah Silin, aku bilang ya si tua Lin, walaupun anakmu sudah pulang juga tidak boleh tidak ngomongin masalah penting. Hari ini kalian harus melunasi hutang kalian, kalau tidak aku tetap di sini. Total 35.000 yuan, 1 yuan pun harus dibayar, tidak boleh kurang. Ayah Silin yang mendengar itu ia berkata, kamu ini, yang aku pinjam sebenarnya kan 30.000 yuan, kenapa tambah 5.000 yuan? Tante itu yang mendengar itu sangat marah, ia lalu berteriak, katu tanya saja ke bank, kalau mereka tidak memakai bunga mereka pasti sudah bangkrut dari dulu. Waktu kalian datang pinjam, kalian bilang bahwa si tua Lin mau masuk rumah sakit, ditambah lagi Yuna mau masuk sekolah, makanya aku mengasih hutang kalian, kalau dari awal sudah tahu susah begini minta balik. Aku tidak akan pinjamkan kalian, sekarang aku terlihat bukan manusia yang tidak tahu belas kasih. Ibu Silin membela suaminya, ia berkata, tapi bunga yang kamu minta itu, bukannya terlalu gede. Tiba-tiba Yuna keluar sambil menangis, ia memanggil ibunya, sambil berkata, ibu aku tidak mau sekolah lagi, aku mau pergi cari uang sendiri. Ibu Silin yang mensengar itu memelihara Yuna. Silin kemudian mengeluarkan segepok uang sambil berkata, tante kedua kamu lihat apa ini, 35.000 yuan, 1 yuan pun tidak kurang, kona kamu hitung. Tante itu kemudian menoleh ke arah Silin dengan wajah yang sangat senang, sedangkan ibu Silin juga terkejut, ia berkata, Silin kamu dapat dari mana uang sebanyak itu? Silin tersenyum sambil mengangkat jarinya, ia berkata, ibu, ini ibu tidak perlu mengurusnya. Beralih di sisi tante ia langsung mengambil uang dari Silin, ia langsung menghitung uang itu. Setelah selesai tante itu kemudian naik mobil sambil berkata, kalau gitu aku pergi dulu ya.
kalian sudah tidak perlu mengantar lagi, aku tidak akan merepotkan kalian lagi. Tante itu kemudian pergi. Yuna kemudian mendekati Silin kemudian tersenyum lalu berkata, sini gadis besar juga kasih aku peluk. Yuna kemudian memeluk Silin sambil menangis, sedangkan Silin ia berkata, tenanglah, sudah tidak akan ada masalah lagi. Silin kemudian memanggil ayahnya, ia berkata ayah, bantu aku untuk memberitahu seluruh warga desa, besok aku mau menundak mereka semua untuk makan-makan, mengenai uang ayah tidak perlu khawatir. Ayah Silin yang mendengar itu ia terkejut, ia berkata seluruh warga, mau diundang. Silin kemudian menjelaskan, biasanya kita sudah menerima bantuan dari mereka, kita tidak boleh melupakannya, tapi jangan mengundang kelompokan Qin Asun dan adiknya Kidosun. Silin kemudian mengeluarkan kartu nama sambil berkata aku juga ingin mengundang satu orang tua. Beralih scene diperlihatkan rumah Silin yang sudah penuh dengan meja bundar dan para warga, yang sedang membicarakan Silin, ada yang memuji Silin dan ada juga yang bertanya kerja apa Silin sehingga memiliki banyak uang. Dan masih banyak orang yang menceritakan masa kecil Silin dan banyak orang yang memuji kedua orang tua Silin karena sudah berhasil mendidik Silin sehingga menjadi orang sukses. Ayah dan ibu Silin yang mendengar pujian dari warga hanya bisa tersenyum senang, sedangkan Silin yang dari belakang melihat kedua orang tuanya bahagia, ia juga ikutan tersenyum bahagia karena sudah bisa membahagiakan mereka. Beralih scene di sebuah rumah, di dalam rumah itu ialah tante kedua, ia lalu memukul meja karena sangat kesalnya, karena ia menerima kabar bahwa Silin telah mengadakan pesta tapi tidak mengundang dia, padahal dia sudah membantunya tapi malah melupakannya begitu saja. Tante itu kemudian meredam amarahnya, ia lalu akan menelpon seseorang, kalau Silin tidak diberikan pelajaran nanti dia pasti akan menginjak-injakku. Beralih di sisi Silin ia sedang melihat api untuk melihat waktu, tiba-tiba ayah Silin mendekati Silin lalu bertanya, Silin tamu penting yang kamu undang emang belum sampai kah? Para tetangga sudah nunggu lama. Silin menjawab, sudah mau sampai kok, ayah, tunggu sebentar lagi. Tak lama dari kejauhan ada sebuah mobil yang mulai mendekat, mobil itu kemudian berhenti di tempat Silin. Dan ada pengawal yang turun dan membukakan pintu mobil, dan keluarlah Pak Xiao. Pak Xiao tersenyum sambil memegang rambutnya ia berkata, ayah datang makan gratis tempat anak muda lagi. Silin yang melihat Pak Xiao, ia tersenyum sambil berpikir sudah datang, Silin kemudian menyambut Pak Xiao, ia berkata, Pak Xiao, tidak kepikiran aku dapat kehormatan bisa mengundang Anda, semoga Anda tidak banyak menunda waktu untuk ini. Pak Xiao yang mendengar itu tersenyum, ia kemudian mengangkat jarinya sambil berkata haha, anak muda Lin terlalu banyak pikiran, ada yang ngundang, aku si tua Xiao, mana mungkin melewatkan makan gratis, dan lagi pula aku sudah lama tidak mencicipi makanan desa, anak muda jangan membuatku pulang dengan kecewa ya. Silin kemudian memberikan jalan kepada Pak Xiao, sambil berkata, itu sudah pasti Pak Xiao silahkan duduk, mereka bertiga kemudian berjalan ke tempat duduk yang sudah disediakan. Mereka bertiga yang sudah sampai Silin kemudian menuangkan minum untuk Pak Xiao, sambil berkata, Pak Xiao, ini adalah arak hasil racikan sendiri, Anda silahkan coba. Pak Xiao yang mendengar itu ia ternyum sambil berkata iya kalau gitu aku pasti akan coba. Silin kemudian memanggil ayahnya, dan berkata perjamuannya sudah bisa dimulai. Ayah Silin yang mendengar itu kemudian berteriak ke arah tukang masak untuk menyajikannya sekarang. Semua tukang masak kemudian mulai keluar untuk menghidangkan makanan yang masih hangat untuk semuanya. Silin kemudian memegang cangkirnya sambil berkata, aku minum secangkir untuk Pak Xiao, di saat Pak Xiao mau ikut minum. Ia kemudian dibisiki oleh pengawalnya berkata, Tuan Besar, Nono pernah memesan, sebelum melesaikan omongannya sudah didela oleh Pak Xiao. Ia berkata, kamu tidak bilang aku tidak bilang siapa yang tahu, hari ini kalau minum secangkir juga nggak masalah. Tiba-tiba ada seseorang yang memukul pagar dengan keras, orang-orang yang maunya ramai kemudian menatap ke arah suara itu.
Ternyata yang memukul itu adalah Kido dan rombongannya. Ia berkata, apa-apaan ini, ada pesta tidak mengundang aku. Kido kemudian berjalan mendekati orang-orang sambil berkata, yo lumayan juga sayurannya, araknya juga lumayan. Sedangkan orang-orang yang di sana hanya bisa tertunduk dan terdiam, Kido kemudian menghampiri salah satu meja lalu mengusir orang yang menempatinya. Kido kemudian duduk lalu meletakkan kakinya di atas meja sambil berkata, aku suka duduk di sini, ayo seseorang ke sini tuangkan arak. Tak lama ayah Silin datang sambil membawa botol sambil berkata, Kido sudah datang ya, sudah datang, bagus, aku bantu tuang akak ya. Kido yang mendengar itu ia lalu mendorong ayah Silin sampai Borlia terlempar. Kido lalu melirik ke ayah Silin sambil berkata, aku tahu anakmu sudah sukses, dan sekarang menganggap kami menjadi orang luar ya. Kido lalu berdiri, semua orang dipanggil kecuali kami. Kido lalu menendang meja, lalu berteriak, sialan kalian semua, tidak menganggap kami ada. Kido lalu mengajungkan pemukulnya sambil berkata, hari ini aku tidak akan membiarkan kalian makan dengan tenang. Ibu Silin yang melihat Kido mengamuk ia sangat panik, ia kemudian menelpon Kina untuk melaporkannya. Tapi Kina balik memarahi Ibu Silin, ia berkata, Kido bukanlah anak kecil lagi, dan bagaimana aku bisa mengatur dia, waktu kalian senang-senang nggak ingat aku, sekarang begini baru, kalian semua keluarga Lin adalah orang kecil tapi tak tahu diri. Kina kemudian mematikan teleponnya. Sedangkan di sisi Silin, Pak Xiao bertanya orang itu siapa. Silin hanya bisa tersenyum pahil sambil berkata, ah, dia, kerabat kami. Pak Xiao, kerabatmu begitu kasar, seharusnya tidak boleh mengganggu ketenangan lingkungan dan warga sekitar, harus kamu kasih tahu. Silin menjawab sambil mengangkat kedua tangannya, mau gimana pun dia adalah seniorku. Pak Xiao membalas, senior jika melanggar aturan harus dikasih tahu, jangan membiarkan sampai berbuat jahat. Kido yang mendengar percakapan Silin dan Pak Xiao ia sangat marah. Ia kemudian mengajungkan alat pukulnya sambil berkata, apa? Kamu mau mengenasib kepadaku? Apa kamu mau bikin aku tertawa? Siapa kamu mau kasih nasihat kepadaku? Pak Xiao yang mendengar itu ia kemudian menunjuk dirinya sendiri sambil berkata, kamu mau memarahi aku si orang tua ini? Kido lalu menatap Pak Xiao, lalu berkata, hehe, emang kenapa kalau aku memarahimu? Jangan pikir kamu sudah berumur terus kamu bisa sombong di hadapanku. Kalau aku tidak senang akan ku hajar, ini daerahku, bahkan polisi saja tidak berani mengaturku. Penawal Pak Xiao yang mendengar itu sangat marah dan mau menghajar Kido namun dihentikan oleh Pak Xiao. Silin kemudian meminta maaf kepada Pak Xiao karena telah membuatnya tidak nyaman. Aku tidak menyangka akan terjadi seperti ini, aku pergi dulu untuk meminta maaf ke Pak Kaido dulu. Namun Silin dihentikan oleh Pak Xiao, "Haish, orang seperti itu nggak usah dihiraukan, kita lanjut makan saja." Silin yang mendengar itu hanya bisa terdiam dan memasang raut wajah yang aneh. Kido yang sudah kesal melihat tingkah Pak Xiao, ia lalu mau memukul Pak Xiao. Silin yang melihat itu langsung menjaga Pak Xiao. Namun serangan yang diberikan oleh Kodo langsung ditangkap oleh pengawal Pak Xiao dengan mudah. Kidi yang mau menarik pemukulnya ia sangat kesusahan. Kido lalu menyuruh anak buahnya untuk menyerang bersama-sama. Namun tiba-tiba ada teriakan yang menyuruh semuanya berhenti. Sontak orang-orang yang jadinya heboh langsung terdiam. Ternyata yang berteriak adalah rombongan polisi. Kemudian salah satu polisi menyuruh anak buahnya menangkap semua orang yang bikin masalah, dan terlihat di belakang polisi itu yang berkata ketemu. Lalu anak buah polisi itu menangkap semua anggota Kido. Orang yang berkacamata itu berkata, "Aduh, Pak Xiao, kenapa Anda di sini? Susah payah kami cari Anda." Polisi itu kemudian mengajak Pak Xiao untuk ikut dengan mereka. Pak Xiao hanya menjawab, "Aku hanya makan di sini, tidak masalkan." Warga yang melihat itu mereka bertanya-tanya kenapa Kepala Biro Hukum dan Wali Kota begitu hormat dengan orang tua itu siapa sebenarnya, tapi syukurlah akhirnya Kido ditangkap juga. Kido yang ditangkap ia berteriak meminta tolong ke kakaknya. Tak lama ada orang yang datang sambil berteriak, "Siapa yang berani menangkap Kido?"
Itu adalah tante kedua. Ia kemudian mendekati Kido, ia yang sudah sangat emosi berteriak cepat lepaskan Kido. Memangnya kenapa kalau kalian polisi? Emang kalau polisi bisa tangkap sembarangan? Adik Kido datang ke rumah kerabatnya emang salah. Ia kemudian mengutuk seluruh keluarga Lin. Ia kemudian berjalan menghampiri seseorang. Sedangkan di pikiran si Lin, si Kinain emang dari dulu tidak berubah, masih senang menyumpaki keluarga Ki. Sedangkan di sisi Kina, ia menghampiri wali kota. Ia kemudian menaruhi baju wali kota sambil marah-marah dan menyuruh wali kota untuk melepaskan Kido. Pak wali kota yang tidak terima diperlakukan seperti itu, ia balik memarahi Kina. Hei perempuan, kamu jangan menghalangi polisi untuk menegakkan hukum dan jangan tarik-tarik begini. Pak Xiao yang melihat Kina, ia menanyakan keadaan si Lin itu siapa. Si Lin menjawab dengan tersenyum pahit, Pak Xiao yang ini juga kerabatku. Pak Xiao berkata, si Lin, kerabatmu kenapa semuanya galak-galak begini? Polisi saja tidak dianggap, apalagi kelakuannya sehari-hari. Si Lin yang mendengar itu ia menghela nafas. Pak Xiao, kami juga pernah mengalami derita yang tidak bisa saya ungkapkan. Kina yang mendengar perkataan Pak Xiao, ia kemudian mencaci maki dan menyumpahkan Pak Xiao untuk mati. Pak Xiao ia terkejut karena dimarahi oleh Kina, sedangkan polisi yang di samping Pak Xiao ia sangat marah, sedangkan si Lin hanya memegang kepalanya karena pusing. Kepala polisi itu kemudian menyuruh anak buahnya membawa Kido, sedangkan Kina masih marah-marah. Wali kota kemudian mengenalkan dirinya dan menyuruh Kina jika ada permohonan datang ke tempatnya. Kina yang mendengar pria itu wali kota bukannya takut, ia malah semakin marah dan menjadi-jadi. Orang-orang yang melihat tingkah Kina, mereka semua hanya bisa terdiam dan berpikir, Kina ini benar-benar hebat. Kepala polisi bahkan wali kota pun dimarahi. Si Lin yang sudah muak ia kemudian ikut bicara, tante kedua, kalian kakak beradik sudah seenaknya di desa, menindas para warga desa, sekarang wali kota di sini pun kamu tidak sopan. Kina yang mendengar itu ia sangat marah, ia kemudian mencaci maki si Lin. Ia juga mengungkit ia yang sering menolong keluarga si Lin. Yuna adik si Lin yang mendengar itu ia ikut bicara, semua yang diomongin itu bukan bantuan tapi penindasan, setiap hari ke rumah membuat keributan. Kina yang mendengar itu ia sang marah dan perdebatan pun terjadi antara Kinan dan ayahnya si Lin. Si Lin kemudian mengeluarkan sebuah dokumen dan memanggil Kina, baru bisa menghentikan perdebatan itu. Si Lin kemudian mengangkat dokumennya sambil berkata, di tanganku ada sebuah data. Si Lin kemudian menatap tajam ke Kina, sambil berkata, semalam aku sibuk mendatangi warga yang pernah menghutang olehmu dan mendapatkan data ini. Jika kami hanya memfitnahmu kami siap dipenjara, tapi jika dokumen ini benar bahwa Kido dan Kina melakukan pemerasan, pemukulan dan lain-lain, kamu pasti tahu akibatnya. Kina yang mendengar itu sangat terkejut, ia kemudian berniat untuk merampas dokumen itu dari tangan si Lin. Si Lin sambil menghindar ia kemudian memberikan dokumen itu kepada kepala polisi. Kepala polisi itu kemudian menyuruh anak buahnya untuk memeriksa dokumen itu. Kinan yang melihat itu ia sangat takut, ia kemudian terduduk lemas. Kina kemudian menghampiri si Lin untuk meminta tolong. Si Lin sambil tertunduk berkata, tante kedua dari dulu sudah tahu salah, kenapa masih melakukan. Kina yang tidak dibantu oleh si Lin ia kemudian menghampiri kedua orang tua si Lin, dan meminta bantuan kepada ayah dan ibu si Lin, namun ayah dan ibu si Lin berbalik sambil berkata kami tidak bisa menolong apa-apa. Tidak mau menyerah, Kina kemudian menghampiri warga desa untuk meminta bantuan, namun semuanya hanya terdiam. Kina yang merasa marah ia hanya bisa mengeretakkan giginya. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, dadah.